Shalom, selamat pagi saudaraku. Berhubung dengan keadaan dunia yang semakin rusak, mengalami kemerosotan moral yang semakin dalam, maka standar kebaikan orang semakin rendah. Betul nggak? Coba Bapak Ibu saudara-saudari lihat. Orang semakin rendah dalam hal kebaikan. Kebaikan relatif bukanlah kebaikan mutlak yang berstandar kesucian Allah. Tetapi karena pengaruh dunia yang sangat kuat merasuk dalam jiwa orang Kristen, dan mereka tidak bertumbuh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka mereka merasa baik-baik saja atau normal saja jadi orang Kristen. Padahal keadaan mereka sangat jauh dari standar kekristenan yang diajarkan oleh kebenaran Injil. Oleh karena seakan-akan Tuhan itu diam, mereka merasa aman saja menjalani hari hidup dengan cara yang salah itu. Dan banyak orang beragama termasuk orang Kristen sudah merasa puas dengan keberadaan hidupnya yang dihiasi dengan moral baik di mata masyarakat. Yang penting dilihat orang saleh beragama atau ekstrim beragama, padahal kehidupan moral manusianya semakin jauh dari standar yang dikehendaki Tuhan. Itu celaka loh saudaraku. Dalam hal ini bagi mereka kepuasan hidup bukan terletak pada kerinduannya untuk mencapai kesucian hidup seperti yang dimau oleh Tuhan, melainkan kehidupan normal yang suasana jiwanya itu hanya ditumpukan pada hal-hal duniawi. Pokoknya bagi mereka, aku tidak melanggar moral yang dipahami oleh masyarakat, itu udah baik. Gawat saudaraku. Ini bukan hanya berlaku kepada orang-orang non-Kristen, tetapi kepada orang-orang di kalangan orang Kristen di seluruh dunia. Hampir semua begini, termasuk saya dulu. Jadi kenyataan bahwa sekarang ini kesucian seperti barang langka itu bisa dimengerti. Karena dunia di mana kita hidup semakin jahat, semakin bobrok saudaraku. Ini juga sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketika Tuhan menyatakan hal ini, Ia sedang berbicara mengenai hari-hari menjelang kedatangannya, yaitu keadaan manusia di akhir zaman. Kalau pelaku kehidupan dalam hal ini manusia semakin durhaka, maka dunia juga akan berkeadaan semakin rusak dalam berbagai aspeknya. Sebuah dunia yang sama sekali tidak menjanjikan untuk dihuni. Betul saudaraku. Dunia yang semakin mendukakan hati Allah. Ini dunia kita ini. Dunia yang semakin mendekati hari penghukumannya. Keadaan dunia seperti yang dikemukakan oleh Tuhan tersebut itu mengkondisi manusia mengalami kemerosotan moral yang sangat parah. Tuhan Yesus menyamakannya dengan keadaan manusia pada zaman Sodom dan Gomora, yaitu keadaan manusia yang pantas untuk dibinasakan. Moral manusia secara umum mengalami kemerosotan yang teramat parah. Maka tidak mengherankan kalau dunia hari ini diwarnai dengan tindakan-tindakan manusia yang sangat bejat. Orang tua perkosa anak kandungnya, dan masih banyak lagi lainnya. Hubungan sejenis dan sebagainya. Dan saudaraku, saya cuma mau katakan, inilah yang saya sebut dengan kemerosotan zaman. Orang tua dibunuh oleh anak kandungnya, penyimpangan seks, LGBT, pemalsuan obat, apalagi banyak toh. Apalagi masih ada lagi lainnya. Pembunuhan dan udah deh banyak deh saudaraku. Di gereja ya, hamba Tuhan bisa melakukan seks dengan jemaatnya, aktivisnya. Wah banyak saudaraku. Masih lagi pengajaran nabi-nabi palsu dan sebagainya. Kondisi dunia seperti yang saya kemukakan ini saudaraku, ini pasti mempengaruhi kehidupan moral banyak orang Kristen. Mereka juga ikut terhanyut di dalam dosa. Dan memang faktanya banyak orang Kristen sudah terbawa cara berpikir, gaya hidup
pola hidup, karena manusia yang ada di sekitarnya mempengaruhi mereka. Dan ini menunjukkan kualitas iman banyak orang Kristen sudah banyak merosot. Bahkan yang wilayahnya yang tadi 100% Kristen sekarang sudah tidak lagi demikian. Keadaan ini tentu saja membawa banyak orang Kristen tidak lagi militan atau setia kepada Tuhan. Tidak heran saudaraku kalau banyak orang Kristen hari ini merasa, aduh gak mungkin deh pastor aku bisa mencapai kesucian hidup. Itu kayak di awang-awang begitu, jauh sekali. Gak mungkin deh. Dunia kayak begini kok, gak mungkin deh. Gak mungkin pastor aku kerja jujur, gak mungkin. Ada lagi yang nemuin saya, gak mungkin pastor aku bisa bisnis dengan jujur, gak bisa. Kesucian itu dipandang sebagai sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang punya kawasan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Oh pendeta bisa, oh saya jemaat gak bisa. Enggak begitu saudaraku, bukan begitu, itu salah. Itu cara pandang yang salah. Kalau cara pandangnya begitu, hidup suci bisa jadi sesuatu yang sulit. Kalau kita berpikir begini, kesucian hidup itu keniscayaan kalau aku berjuang di dalamnya. Dan aku meminta Roh Kudus, Roh Bapa itu sendiri menuntun diriku, menguatkanku. Dan aku meminta kekuatan, kedamaian, kemampuan, dan aku pandang hidup Yesus terus. Maka bisa. Maka gak perlu kalau mau hidup suci bertapa, menyendiri, sendirian. Gak perlu saudaraku. Tetapi hiduplah normal di dalam hari-hari hidup, bekerja, sekolah, semuanya. Tapi kau minta tuntunan Roh Kudus dan kau berjuang, beri pagar-pagar dalam hidupmu. Biar kesucian hidup itu natural muncul dalam dirimu dan diriku. Bukan dibuat-buat, kita tidur di gua 1 tahun, 2 tahun. Itu gak normal, kita gak ketemu dengan banyak orang. Ketemunya binatang-binatang melata saja itu nanti di situ. Tapi kalau kita hidup normal, tapi kita berjuang, lah itu baru natural. Lama-kelamaan kesucian itu akhirnya kita bisa bersihkan satu persatu. Kesucian itu bukan hanya bersih dari noda loh saudaraku. Tapi kesucian itu menunjuk kepada integritas diri kita yang semakin hari semakin apa ya. Kalau kayak bangunan itu kaki ayamnya kuat, integritasnya kokoh. Akhirnya ketika ada godaan apapun, kita tidak terhanyut. Ngerti ya saudaraku? Semoga renungan ini saya sampaikan begini Anda memahami. Kesucian itu integritas dirimu yang semakin mencengkram kuat. Tidak terhanyut oleh godaan, pengaruh, pola hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi fondasimu cinta Tuhan itu diperkuat dulu. Fondasimu kalau kuat, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan. Internalmu kuat, maka eksternal tidak akan merobohkanmu. Walaupun Anda di tengah-tengah masyarakat yang rusak di dunia ini sekarang ini. Loh sekarang aja orang berbuat kebaikan aja dikontenin kok saudaraku. Betul gak? Jadi konten. Gereja juga sama. Pendeta juga sama. Orang Kristen juga sama. Melakukan kebaikan jadi konten. Wah itu gawat. Padahal Tuhan sendiri berkata kalau tangan kirimu memberi, tangan kanan jangan tahu. Tapi hari ini semua harus tahu. Lah itu yang bahaya, karena di dalamnya bisa terjadi lagi keakuan diri lagi muncul. Tapi itulah dunia hari ini. Semua dikontenin. Pelayanan dikonten, dipajang. Aktualisasi diri dipajang dan sebagainya. Di sosial media. Maka harus diingat saudaraku. Tuhan Yesus tidak memerintahkan orang percaya untuk meninggalkan dunia supaya bisa mencapai kesucian. Justru Tuhan Yesus mengutus orang percaya hadir di tengah-tengah dunia. Supaya garamnya benar-benar asin. Supaya terangnya benar-benar terang. Tapi butuh proses. Berproseslah. Kutuntun dengan Roh Kudus. Kuberi panutan Yesus anakku. Kuberi kau buku manual Injil.
Oh, kurang apa saudaraku? Sudah jalan aja. Ya, makanya Tuhan Yesus dalam doa Tuhan Yesus kepada Bapa, dia berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu terdapat dalam Yohanes 17 ayat 15. Kesucian seseorang teruji ketika ada di tengah-tengah kemungkinan dan kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi di situ orang itu tetap memilih untuk tidak melakukan pelanggaran kepada kehendak Allah. Itu kesucian berkualitas tinggi. Ya, saya ulang ya saudaraku ya. Apa itu kesucian berkualitas tinggi? Kesucian yang ketika kita berada di tengah-tengah kemungkinan dan kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi kita tetap memilih untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Kita memegang integritas kita yang kuat. Itulah kesucian yang berkualitas tinggi. Dan kesucian itu adalah kesucian yang natural, proporsional, tepat, presisi. Kesucian di tengah godaan berbuat dosa adalah kesucian yang disertai dengan rasa hormat ke Tuhan, rasa cinta ke Tuhan, rasa gentar ke Tuhan. Dan hatinya pasti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekarang saya tanya, seberapa engkau berani menggarap kesucian hidupmu? Beranikah engkau sampai ke level berkualitas tinggi? Renungkan ini dan jadi pertanyaan dalam hidupmu. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.